Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dengan saya Muhammad Elang, NIM C141888 dari Departemen Budidaya Perairan Angkatan 55. Di sini saya akan melakukan tugas pembedahan sebagai tugas akhir mata kuliah Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik ya. Nah, untuk ikan yang saya bedah sendiri di sini adalah mas ikan mas jantan ya. Nah, untuk ikan mas jantan sendiri itu ciri seksual primernya itu, untuk ciri seksual itu dibagi menjadi dua, yaitu ciri seksual primer dan sekunder. Nah, kalau untuk ikan mas sendiri itu ciri seksual primernya itu dia adalah gonad. Dia mempunyai gonad. Lalu untuk ciri sekundernya itu biasanya tubuhnya ikan mas jantan itu dia lebih kecil dibanding betina. Selalu setelah itu juga dia mempunyai bentuk perut yang ramping, serta biasanya di bawah insangnya itu ada semacam titik-titik putih gitu. Nah, untuk pembedahannya kita langsung saja bedah. Oke, baik, sebelum saya akan melakukan pembedahan, maka saya akan langsung melakukan cara pengambilan darah dan penyuntikan hormon. Nah, untuk pengambilan darah sendiri itu biasanya itu kita memerlukan jarum suntik pastinya. Nah, biasanya itu pada prosedur pengambilan darah itu, sebelum darah ikan diambil itu sebaiknya jarum suntik diberi cairan koagulan. Tujuannya apa? Agar darah ikan tuh tidak menggumpal gitu pada saat diambil. Nah, di sini ada ikan ini adalah ikan mas yang sudah saya matikan untuk mempermudah jalannya praktikum. Nah, biasanya itu dalam prosedur pengambilan darah itu ada beberapa teknik. Nah, teknik yang umumnya digunakan pada proses pengambilan darah pada ikan itu adalah pengambilan dari sirip ekor ya. Jadi itu sebelum ikan disuntik itu jarum suntik itu diberikan cairan koagulan. Tujuannya adalah agar darah ikan tuh tidak menggumpal saat diambil. Kemudian ikan kita anestesi. Nah, untuk anestesian ikan sendiri itu biasa diberikan semacam ekstrak cengkeh agar ikan tersebut pingsan dan tenang saat diambil darahnya. Biasanya untuk untuk pembiusannya sendiri itu dilakukan dengan cara memberikan ekstrak cengkeh kepada ember yang berisi ikan belum diambil darahnya. Nah, lalu untuk pengambilan darahnya sendiri itu biasanya itu saya menggunakan biasanya tuh kita mengambil dari sirip ekor, kira-kira tuh di sekitaran sini ya. Nah, caranya itu adalah kita tusukkan jarum suntik ke dalam ke bagian ekor. Nah, setelah masuk lalu kita tarik darahnya, kira-kira seperti ini ya, kurang lebih caranya seperti itu. Nah, cara pemberian hormon itu sendiri yaitu dengan pertama-tama mengukur titik suntik itu. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menggunakan tiga jari setelah dari yang dihitungnya itu dari sirip dorsal. Kira-kira seperti ini caranya. Lalu setelah didapatkan kurang lebih dapat titiknya kira-kira sekitaran sini, jarum suntik kita ambil. Nah, untuk pengambilan hormon sendiri itu caranya adalah dengan botol hormon dibalik. Pengambilan hormonnya itu dalam keadaan botol hormonnya dibalikan. Setelah itu kita ambil hormon yang ingin digunakan lalu tarik. Nah, jika ada gelembung-gelembung di dalam dalam jarum suntik itu harus disentil-sentil dulu. Tujuannya apa? Agar tidak ada angin atau gelembung gitu di dalam jarum suntik gitu. Nah, setelah kita jentik
jarum suntik tuh kita dorong perlahan, tujuannya untuk mengeluarkan kelebihan angin yang ada di dalam jarum suntik, kira-kira seperti itu. Lalu setelah itu kita ambil kita suntikan. Sebelum kita suntik, kita tidak lupa membilas dengan cairan koagulan agar tidak ada penggumpalan darah gitu dalam penyuntikan ikan. Nah, setelah itu ikan kita suntik dengan cara yang tadi, yaitu tiga jari dari sirip dorsal. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita kurang lebih nyuntiknya di daerah sekitaran sini gitu. Kita suntik kurang lebih seperti ini. Ya, sebentar. Nah, nanti setelah masuk kita dorong gitu. Nah, setelah didorong kurang lebih seperti itu caranya, baru bagian yang daerah yang disuntik itu kita olesin gitu dengan alkohol atau apa gitu untuk mengurangi lukanya. Mungkin untuk penyuntikan hormon dan pengambilan darah kurang lebih seperti itu caranya. Oke, baik. Setelah penyuntikan kita akan melakukan proses pembedahan. Nah, proses pembedahan di sini tuh tujuannya adalah untuk mengambil gonad serta hipofisa pada ikan mas ini. Nah, untuk pengambilan gonad sendiri itu kita menggunakan gunting ya untuk melakukan pembedahannya, yaitu dengan sebentar saya basahin dulu ikannya. Nah, ikan itu kita bedah dimulai dari ini adalah daerah sirip, daerah anal. Nah, nanti dari anal kita gunting ke atas, kurang lebih seperti ini. Kita gunting ke atas, nanti dari atas kita gunting ke sini, ke daerah sini, lalu baru kita turun ke bawah. Kita gunting sampai kurang lebih daerah sini. Setelah itu kita turun ke bawah. Kita langsung gunting saja. A few moments later. Ya, kurang lebih tuh ini hasil dari pembedahan yang sudah kita lakukan ya. Nah, saya bedah dulu. Ini ada jadi ternyata ini adalah betina. Ya, ini kita bisa lihat di sini, ini adalah gonadnya, ini adalah telurnya. Dan awalnya saya mengira ini adalah gelembung renang, tapi ini adalah telur. Bisa dilihat sendiri, ini ada bintik-bintik telurnya. Nah, saya ambil dulu. Saya coba ambil. Nah, seperti yang bisa Anda lihat, sepertinya ini adalah sel telur. Jadi bisa kita anggap bahwa ini adalah ikan betina ya. Ini ya, mungkin untuk praktikum mungkin sampai di sini ya untuk pembedahan gonad, karena sudah kita lihat sendiri bahwa ini adalah sel telur, dan berarti ini kemungkinan besar adalah ikan betina ya. Baik.